Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai 3 materi yang sebelumnya kita telah diskusikan pada mata kuliah teori konseling. Nah, yang pertama yaitu ada teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, kemudian yang kedua ada Adlerian, dan yang ketiga ada teori eksistensi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teori psikoanalitik. Nah, yang saya pahami mengenai teori psikoanalitik, di mana teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dan temannya Adler, di mana Sigmund Freud ini lahir pada tahun 1939 di Wina dan merupakan anak ketiga laki-laki dan memiliki 5 saudara perempuan. Nah, alasan Sigmund Freud untuk mengembangkan teorinya adalah diangkat dari bagaimana watak ayahnya yang sangat keras. Maka dari itu latar belakang teorinya itu dikembangkan berdasarkan masalah keluarganya. Nah, kemudian Freud ini tidak menyukai orang yang berbeda pendapat atau teman yang berbeda pendapat dengan teori psikoanalitisnya. Maka dari itu dia menjauhkan orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dia kemukakan. Oleh karena itu dia tidak lagi bekerja sama dengan Adler, dan Adler memutuskan untuk membuat atau mengembangkan teorinya sendiri. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai struktur kepribadian menurut pandangan psikoanalisis. Nah, kepribadian menurut psikoanalisis itu dipengaruhi dari alam bawah sadar seseorang, di mana terbagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego, di mana dapat kita simpulkan bahwasanya id ini adalah sumber utama atau pihak penentu atau tempat berasalnya insting. Di sini id itu tidak berpikir tetapi bertindak. Id itu sifatnya di luar kesadaran seseorang. Kemudian yang kedua ada ego. Ego di sini memiliki kontrak, di mana pihak pelaksana. Ego adalah sebagai pihak pelaksananya, di mana ego akan mengatur, mengendalikan diri dan memerintah kepribadian. Nah, di sini super ego akan membatasinya dengan realita. Kemudian yang ketiga ada super ego, di mana super ego ini mencakup bagaimana pertimbangan apakah tindakan itu buruk atau tindakan itu baik, atau tindakan itu benar atau salah. Nah, dari super ego di sini kita bisa menambahkan nilai pada tindakan yang akan kita ambil. Nah, super ego juga berfungsi untuk mengekang dorongan dari id, di mana dia akan membimbing ego supaya mengganti tujuan yang moralistik dengan tujuan yang realistis dan berusaha untuk mewujudkan suatu kesempurnaan. Nah, kecemasan ini juga dapat terjadi karena adanya pertentangan id, ego, dan super ego. Maka dari itu, jenis kecemasan pada pandangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kecemasan realistis, di mana kecemasan ini terjadi karena adanya kejadian dari dunia luar yang bersifat nyata atau dapat ditetapkan sebagai sebuah ancaman bagi seseorang. Kemudian yang kedua ada kecemasan neoritis, di mana kecemasan neoritis ini membuat seseorang takut ketika dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan hukuman atau dia dihukum. Kemudian yang ketiga ada kecemasan moral. Nah, seseorang yang cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan cenderung merasa bersalah karena dia melakukan tindakan di luar dari kode moral yang ada. Nah, yang ketiga itu ada teknik analisis mimpi, di mana Freud beranggapan bahwasanya mimpi ini adalah sebagai jalan luas kita menuju alam ketidaksadaran, karena di dalamnya akan timbul suatu harapan, kebutuhan, dan ketakutan yang kita pendam ketika kita sedang tidur. Makanya beberapa konselor itu melakukan teknik analisis mimpi jika seorang konselingnya susah untuk mengungkapkan masalahnya atau susah untuk jujur terhadap atau mengatakan yang sebenar-benarnya yang ada di benaknya, maka dapat digunakan teknik analisis mimpi. Nah, yang terakhir ada teknik analisis dan interpretasi terhadap resistensi. Nah, di sini resistensi adalah bagaimana keinginan klien untuk memunculkan kesadarannya dalam proses konseling ketika
ketika dia tertekan. Kemudian resistensi ini mengacu kepada bagaimana gagasan, sikap, serta perasaan seseorang itu ketika dia bertindak baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai terapi Adlerian, di mana terapi ini dikemukakan oleh Alfred Adler, di mana dicetuskan pada tahun 1870 sampai dengan 1937, di mana dapat dikatakan bahwa Adler ini adalah anak yang tidak memiliki waktu kebahagiaan di masa kecilnya. Maka dari itu, masa kanak-kanak atau masa anak kecil merupakan faktor utama atau merupakan hal yang berdampak pada pembentukan teorinya. Nah, di sini Adler juga merupakan contoh orang yang membentuk kehidupannya sendiri itu sebagai kebalikan dari apa yang telah ditentukan oleh takdir. Nah, Adler ini orang yang sangat sibuk atau orang yang sangat memiliki jadwal kerja yang sangat padat, tetapi dia masih bisa meluangkan waktunya untuk melakukan hal-hal atau hobi yang dia gemari. Nah, Adler itu berpendapat atau bertujuan membantu siswa dari rasa egoisnya dan gaya hidupnya yang salah. Nah, di sini Adler itu bagaimana dia membantu seorang individu bisa berjuang dari rasa inferiornya atau rasa rendah dirinya menuju superioritas atau naik dari rasa rendah diri tersebut. Nah, dari situ individu dapat menunjukkan aktualisasi dirinya. Nah, contohnya yang pernah kita bahas pada saat pembelajaran, yaitu dijelaskan bahwasannya permasalahan Adler contohnya itu rasa insecure atas suatu kekurangan yang dimiliki seorang siswa, atau ketika siswa tersebut memiliki kekurangan pada bagian fisiknya, maka mereka cenderung akan inferior atau mereka akan merasa rendah diri. Dan di sini konselor dapat membantu peserta didik untuk melihat dirinya dengan baik sehingga dia dapat menuju superioritas. Nah, topik yang ketiga itu ada terapi eksistensial, di mana terapi eksistensial ini merupakan terapi yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, di mana dia adalah seorang narapidana di kampusnya. Kemudian dia menganggap bahwasanya pendekatan eksistensial itu diuji atau teori-teorinya itu diuji dari dalam hidupnya atau berdasarkan dari kehidupannya. Nah, di sini teori eksistensial itu juga lebih atau dapat berhubungan dengan mengurangi kecemasan seseorang, di mana jika kita tidak bisa mengendalikan kecemasan maka kita harus menerima diri kita bahwasanya memang seperti saya ini kodratnya seperti ini, atau kita harus menerima diri kita bahwa saya itu memang seperti ini. Kemudian teori eksistensial ini berasumsi bahwa kita bebas memilih pilihan hidup kita sendiri, dan oleh karena itu kita juga harus bertanggung jawab akan pilihan tersebut. Nah, eksistensial di sini lebih ke filosofi bagaimana manusia itu memaknai hidupnya, di mana dia dapat membantu manusia dalam menemukan nilai, menemukan makna dalam hidupnya karena adanya peran tersebut dan kecemasan tersebut, maka lahirlah suatu terapi eksistensial. Nah, juga dijelaskan dalam Evan Deurzensmith bahwasanya itu konseling eksistensial itu bukan sebagian dari obat atau bukan sebagai obat dalam tradisi model terapi, tetapi dimana terapi ini lebih kepada bagaimana kita memandang orang yang hidupnya sakit dan dia tidak mampu hidup secara produktif, maka mereka membutuhkan bantuan. Maka kita juga harus mensurvei dalam bagaimana dia dapat memutuskan jalan hidupnya sendiri atau jalan hidup yang akan diambil, sehingga dia dapat menemukan bahwasanya jalannya sendiri ada pada bidang tersebut. Kemudian terapi eksistensial ini adalah proses mencari nilai dan makna hidup. Ketika kita dapat menyimpulkannya bahwasanya secara singkat teori ini lebih kepada bagaimana kita
kita memaknai